قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin masih ingat video dari sekumpul atau guru Ijai yang mengatakan bahwa ketika dirinya datang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, kuburan Nabi Muhammad SAW bergoyang, berguncang. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, kemudian mencium lutut sekumpul. Ya, kemudian ada juga diriwayatkan katanya lalu dicium oleh si sekumpul. Ya, coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Masuk, begitu dibukakan pintu kubur Rasulullah, kita masuk. Yang pertama itu dindingnya hijau. Dibuka dinding hijau, kuning. Buka dinding kuning, putih. Buka dinding putih, nisan Rasulullah. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah beliau. Kita cium, kita peluk. Nah kaum muslimin ya, itu pengakuan dari sekumpul bahwasanya ketika dirinya datang ke makam Nabi Muhammad SAW, kemudian makam Nabi Muhammad SAW bergoyang kaum muslimin ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar, mencium lututnya, ya, kemudian dicium oleh si sekumpul kaum muslimin. Ini tentu ya pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad SAW kaum muslimin. Ya. Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling mulia, Tapi bisa-bisanya Nabi Muhammad SAW dikatakan keluar dari kuburan cuma untuk mencium lututnya sekumpul. Sedangkan istri Nabi Muhammad SAW, anak Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi Muhammad SAW, para ulama besar, para imam madhab, imam ahli hadis, nggak ada satupun yang pernah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Ditemui secara langsung, nggak pernah kaum muslimin. Apalagi sampai mereka dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tentu ini sudah merendahkan Nabi Muhammad SAW serendah-rendahnya kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan cuma untuk mencium lututnya sekumpul kaum muslimin. Ya coba, apa urgensinya kaum muslimin? Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan cuma untuk mencium lututnya sekumpul. Ya. Dan ternyata kaum muslimin, kalau kita perhatikan, ternyata sekumpul ini sudah mendapatkan balasan yang setimpal kaum muslimin. Ya. Ketika sekumpul memfitnah Nabi Muhammad SAW, kuburannya bergoyang. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya mencium lututnya sekumpul. Ya. Akhirnya sekarang makamnya sekumpul itu dibuat untuk tempat goyang-goyang. Tempat untuk jogetan orang-orang yang katanya jamaahnya sekumpul. Ya. Kita lihat videonya kaum muslim. Nah coba kaum muslimin ya, kita lihat itu kaum muslimin. Orang-orang yang datang ke kuburan sekumpul, ya mereka bergoyang-goyang, berjoget-joget, ya nggak ngerti itu ritual apa kaum muslimin. Kalau kita mendengar apa yang mereka lafazkan, ya itu sepertinya lafaz-lafaz zikir kaum muslimin. Tapi ya tuntunan berzikir di kuburan dengan tata cara bergoyang-goyang seperti ini, itu tuntunan dari mana kaum muslimin? Apakah pernah Nabi Muhammad SAW, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, mengamalkan yang seperti ini kaum muslimin? Kuburan dijadikan tempat untuk berzikir dengan cara yang goyang-goyang seperti ini kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat, ini ada yang sampai seperti kesurupan kaum muslimin.
kaum muslimin ya. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas ucapan si sekumpul ya. Sekumpul mengatakan bahwa ketika dia datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburan Nabi Muhammad SAW bergoyang. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan mencium lututnya. Sekarang kuburan dia yang dijadikan tempat untuk bergoyang kaum muslimin ya. Bahkan ada seorang YouTuber Aswaja yang memberikan komentar bahwa ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sekumpul mengatakan kuburan Nabi Muhammad SAW bergoyang, sekarang kuburan dia yang dibuat untuk goyang-goyang. Kalau cuma ngomong semua bisa bro, lah kamu mau apa? Diskusi? Mubahalah? Apa? Yang bisa kau lakukan apa? Tawasul di samping kuburan sambil bergoyang. Iya, yang ada itu orang tawasul, ghuluw, lebay sambil bergoyang di samping kuburan. Nah, itu balasan buat orang yang nyebut kuburan Nabi bergoyang dan Nabi mencium lutut. Itu balasannya. Kuburannya dibuat goyang. Salam akal sehat dan salam embruter. Tuh kaum muslimin ya, kami setuju dengan orang-orang Aswaja yang seperti ini kaum muslimin ya. Orang ini jelas tidak percaya terhadap klaim sekumpul yang mengatakan bahwa kuburan Nabi bergoyang. Ya, ketika dia datang ke kuburan Nabi bergoyang, Nabi keluar, cium lututnya. Ya, orang seperti ini nggak percaya dan kami tidak percaya kaum muslimin. Karena itu jelas kedustaan kaum muslimin. Ya, nggak mungkin Nabi Muhammad SAW keluar hanya untuk mencium lutut orang yang nggak tahu orang itu siapa kaum muslimin. Ya, sedangkan istri Nabi, anak Nabi, para sahabat Nabi, Al-Imam Malik rahimahullah yang mengajar di Masjid Nabawi, nggak pernah ada kisah Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur kemudian menemui mereka. Nggak pernah kaum muslimin. Ya, ini jelas kedustaan yang besar kaum muslimin. Ya, makanya sekarang kuburan sekumpul dibuat untuk goyang oleh orang, dibuat untuk jogetan sama orang. Ya, dan rame itu kaum muslimin. Ya, tapi ya karena memang mereka memiliki pemahaman agama yang aneh dan nyeleneh kaum muslimin, justru mereka bangga dengan banyaknya jamaah yang datang ke pemakaman sekumpul. Itu tandanya wali katanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau orang yang datang ke kuburan tersebut sesuai dengan sunnah, datang untuk berziarah, untuk mendoakan sekumpul, itu wajar. Wajar mereka bangga. Artinya apa? Banyak orang yang mendoakan sekumpul, mendoakan kebaikan. Tapi kalau orang datang untuk berzikir, untuk bergoyang-goyang, bahkan mereka itu bukannya mendoakan keselamatan, mendoakan supaya sekumpul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mereka itu datang ke kuburan untuk minta kepada sekumpul. Ini buktinya. Mereka minta madat ya Zaini, madat ya Syekhi Zaini sekumpul. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin ya, kalau ada orang yang datang ke kuburan orang yang dianggap soleh, datang ke sana, mereka datang memberikan salam, ya kemudian mereka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, mendoakan kaum muslimin, muslimat yang sudah mendahului mereka, ya itu baik, itu boleh dibanggakan kalau banyak peziarah yang seperti itu. Tapi kalau banyak orang yang datang untuk joget-joget, katanya untuk berzikir, ya kemudian minta-minta di kuburan, itu apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Kalau ada orang yang bangga karena menyelisihi Nabi Muhammad SAW, itu berarti orang yang nggak beres kaum muslimin. Orang yang nggak beres ya. Mending orang yang datang ke kuburan tersebut sepi, ya, hanya beberapa orang, akan tetapi yang datang tersebut ya orang yang berziarah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Biarlah di kuburan nggak ada orang yang berzikir, nggak ada orang yang joget-joget, yang rame, yang kuburannya nggak pernah sepi. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Biarpun sedikit, akan tetapi sesuai dengan sunnah. Itu lebih baik. Ya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Darda, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an,
Mereka mengatakan, sesungguhnya sederhana di dalam hidup dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih baik daripada banyak, akan tetapi menyalahi jalan hidup dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka lihatlah amal kamu, baik, banyak, maupun sedikit, agar yang demikian itu sesuai dengan jalan hidup dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.